everyone, welcome back to YouTube channel 3 Points Manekra. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Females need you just to trick me, trick me, trick me, trick me. 'Cause baby girl, you are so. Oke, jadi video hari ini adalah tentang saya akan mengajarkan kalian tentang suku banyak atau polinomial, yakni materi matematika di kelas 12. Saya Aura Ashifara Madina, sekarang sedang duduk di kelas 12 IPA 3. Sebelum lanjut ke video atau materinya, bolehlah di like, subscribe, sama komen juga ya. Dan juga jangan lupa buat di-share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh nih materi tentang suku banyak atau polinomial. Let's check it out! Nah, lebih baik kita kenalin dulu nih pengertian dari suku banyak itu sendiri. Suku banyak atau yang biasa disebut juga dengan polinomial adalah suatu bentuk yang memuat variabel berpangkat. Suku banyak atau polinomial dalam X yang berderajat n dengan n adalah bilangan cacah dan an tidak sama dengan 0, dinyatakan dengan bentuk umum seperti pada gambar. Derajat suatu suku banyak dalam X adalah pangkat tertinggi dari X dalam suku banyak. Bilangan an disebut koefisien dari variabel X pangkat n dan a0 merupakan bilangan real atau juga bisa disebut konstanta. Pada suku banyak juga terdapat operasi. Misalkan AX suku banyak berderajat M dan BX suku banyak berderajat N, maka hasil operasinya adalah yang pertama, AX ditambah BX berderajat maksimum M atau N. Yang kedua, AX min BX berderajat maksimum M atau N. Yang ketiga, AX dikali BX berderajat M ditambah N. Untuk memahaminya, mari kita langsung ke contoh soal berikut ini. Contoh soalnya yakni tentukan hasil penjumlahan dari suku banyak fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x min 2 dan gx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1. Jadi pembahasannya yakni ax ditambah bx sama dengan fx ditambah gx. Kita substitusikan fx yakni 2x kuadrat ditambah x min 2 ditambah kita substitusikan gx yakni 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1. Kemudian kita jumlahkan yang memiliki variabel berpangkat sama, yakni yang pertama ada x kuadrat. Fx memiliki x kuadrat, gx juga memiliki x kuadrat. Maka kita jumlahkan saja 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat. Yang dijumlahkan yakni koefisiennya. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4x kuadrat. Untuk x, yang x pangkat 1 atau sama dengan x, yakni di fx ada 1x atau x aja. Yang di gx ada 4x. Kita jumlahkan 1 ditambah 4 sama dengan 5x. Kemudian konstantanya juga ada min 2 dan plus 1. Di fx ada min 2, di gx ada plus 1. Kita jumlahkan min 2 plus 1 sama dengan min 1. Kemudian kita urutkan hasilnya dari variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Karena gx memiliki pangkat tertinggi yakni x pangkat 3, maka kita urutkan terlebih dahulu. 3x pangkat 3 ditulis di awal. Jadi hasilnya 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 5x dikurangi 1. Seperti itu. Kalau sudah paham, silahkan kerjakan contoh soal yang berikut ini. Oke, kita akan memasuki subbab nilai suku banyak. Untuk menentukan nilai suku banyak dapat digunakan dengan dua metode. Yang pertama yakni metode substitusi. Misalkan suku banyak fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah
D. Jika nilai X diganti K, maka nilai suku banyak Fx untuk X sama dengan K adalah Fk sama dengan AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK plus D. Yang kedua adalah dengan metode Horner atau bangun atau skema sintetik. Misalkan suku banyak Fx sama dengan Ax pangkat 3 ditambah Bx kuadrat ditambah Cx ditambah D. Jika nilai X sama dengan K, maka berikut adalah bentuk Horner. Yang bisa kita lakukan pertama kali yakni menurunkan nilai A ke bawah garis. Kemudian nilai A dikalikan dengan nilai X atau yang diubah menjadi K karena X sama dengan K, dikalikan, kemudian diletakkan di bawah B tapi di atas garis. Kemudian B dan AK diturunkan dengan menjumlahkan B plus AK. Nah, hasil dari B plus AK tersebut ditaruh di bawah garis, kemudian dikali lagi dengan nilai X atau K yang ada di samping. Dan cara tersebut bisa diulangi terus-menerus. AK plus B dikali K, kemudian ditaruh lagi di atas di bawah C, yakni AK kuadrat plus BK. Kemudian C ditambahkan AK kuadrat plus BK menjadi AK kuadrat plus BK plus C. Dikalikan lagi dengan K dan seterusnya seperti pada gambar. Untuk memahaminya, mari kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang akan kita bahas yakni hitunglah nilai suku banyak Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat min 5 untuk X sama dengan 2. Jadi kita tentukan dengan metode Horner dulu, bisa dengan metode substitusi langsung, tetapi biar kita bisa membuktikan dengan metode Horner, maka coba kita kerjakan dengan metode Horner terlebih dahulu. Pertama-tama mari kita tuliskan A dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi, karena pangkat tertinggi variabel di sini adalah dari suku banyak ini adalah 3, maka mari kita tuliskan mulai dari A3 hingga A0. A0 seperti yang dijelaskan di bentuk umum yakni konstanta. A3 sama dengan koefisiennya yakni 2, A2 sama dengan koefisiennya yakni 7, dan A1 karena tidak ada variabel yang memiliki variabel X yang memiliki pangkat 1 atau variabel X, maka kita tulis koefisiennya 0 dan A0 atau konstantanya adalah min 5. Kemudian gambarkan dalam bentuk Horner yang tuliskan secara urut mulai dari A3 hingga A0 sebagai A3 sebagai A, A2 sebagai B seperti bentuk Horner yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian masukkan nilai X-nya 2 di samping dan di luar garis. Kemudian nilai A atau A3-nya diturunkan 2 dikalikan dengan nilai X yakni 2 juga, 2 kali 2 4 ditaruh di bawah 7, kemudian 7 ditambah 4 sama dengan 11, 11 dikalikan nilai X yakni 2, 11 kali 2 yakni 22 diletakkan di bawah O, di bawah 0 maksud saya, kemudian 0 ditambahkan dengan 22 tetap 22, kemudian 22 dikalikan nilai X yakni 2 yakni 44. Kemudian hasil 44 ini diletakkan di bawah minus 5. Kemudian tinggal dijumlahkan, minus 5 dijumlahkan ditambah 44 yakni 39. Jadi F dengan nilai X-nya sama dengan 2 yakni 39. Kemudian mari kita coba ke metode substitusi, tinggal disubstitusikan saja. F2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 7 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 5 yakni sama dengan 2 dikali 8 ditambah 7 dikali 4 minus 5 sama dengan 16 ditambah 28 dikurangi 5 sama dengan 39. Jadi hasilnya sama ya, dengan dua cara tersebut akan menemui ujung yang sama atau hasilnya juga sama.
dari metode Horner maupun metode substitusi. Begitu. Kemudian coba kerjakan contoh soal berikut ini. Subbab berikutnya yakni kesamaan suku banyak. Suku banyak Gx dikatakan memiliki kesamaan dengan suku banyak Hx jika kedua suku banyak tersebut mempunyai nilai yang sama untuk semua variabel x bilangan real. Kesamaan dua suku banyak ditulis dengan Gx kesamaan Hx. Lambang sama dengan memiliki 3 garis, itu dibaca kesamaan. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan nilai A pada kesamaan 3x kuadrat min 13x plus 20 kesamaan dalam kurung 3x plus 2 dikali dalam kurung x min 5 plus 2a. Jadi cara mengerjakannya, disamakan dulu bentuk dengan ruas kiri yang berpangkat 3x plus 2 dikalikan dengan x min 5. Kemudian dituliskan 3x pangkat 2 dikurangi 13x plus 20 kesamaan 3x pangkat 2 min 13 min 10 plus 2a. 3x pangkat 2 min 13x min 10 di ruas kanan ini dihasilkan dari hasil perkalian 3x plus 2 dengan x min 5. Untuk memudahkan, maka kita beri tanda antara ruas kiri dan juga ruas kanan yang memiliki angka dan variabel yang sama dan juga pangkat variabelnya sama. Seperti 3x kuadrat min 13, di ruas kiri ada, di ruas kanan ada, maka kita tandai terlebih dahulu dengan tanda kotak, kemudian bisa dihilangkan karena sama. Ketika dihilangkan, lambang kesamaan berubah menjadi sama dengan, yakni dengan 2 garis biasa sama dengan. Sisa jika dihilangkan berarti sisa 20 sama dengan min 10 plus 2a. Tinggal dipindah ruas menjadi 30 sama dengan 2a. A adalah 15. Seperti itu. Lalu kita masuk ke subbab yang berikutnya, yakni pembagian suku banyak. Definisinya yakni suatu suku banyak fx berderajat n dibagi px berderajat k dengan k lebih kecil dari atau sama dengan n menghasilkan hasil bagi hx berderajat n min k dan sisa sx maksimal berderajat k min 1 dapat ditulis sebagai yang telah ditunjukkan di dalam gambar. Pembagian suku banyak dibagi dengan 2, pembagian suku banyak dengan x min k. Ada 2 cara, yakni cara bersusun, yang kedua cara sintetik atau Horner. Kemudian ada juga pembagian suku banyak dengan ax plus b dengan 2 cara juga, yakni cara bersusun dan juga cara Horner. Oke, untuk cara yang pertama menggunakan cara bersusun. Contoh soalnya, tentukan hasil bagi dan sisanya jika x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 9 dibagi x min 2. Maka kita tinggal susun menggunakan cara yang diajarkan sewaktu kita SD, yakni di porokabit. X pangkat 3 plus 2x kuadrat min 9 porokabit x min 2. Tinggal x min 3 dibagi x ke atas, hasilnya x kuadrat dikalikan x min 2 menjadi x pangkat 3 min 2x kuadrat. Kemudian dikurangi menjadi hasilnya 4x kuadrat. Kemudian min 9-nya turun. 4x kuadrat ini dibagi dengan x lagi, variabelnya masih ada, maka 4x kuadrat dibagi x menjadi plus 4x. Kemudian 4x dikalikan dengan x min 2 menjadi 4x
kuadrat min 8x. 4x kuadrat min 9 dikurangi 4x kuadrat min 8x, sisa 8x. Min 9 nya turun karena jadi 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat habis, min 8 dikurangi min ketemu min menjadi plus, maka sisanya menjadi plus 8x. Dan min 9 nya turun karena variabelnya masih berbeda ya, yang satu memiliki variabel pangkat 1, yang satunya hanya konstanta, maka tidak bisa dioperasikan. Kemudian 8x dibagi dengan x menjadi plus 8, kemudian plus 8 di atas dikalikan dengan x min 2 menjadi 8x min 16, maka 8x min 9 dikurangi 8x min 16 adalah 7. Nah, 7 ini sebagai sisa dan hasil baginya tentu yang ada di atas seperti itu. Jadi sisanya 7, hasil baginya adalah x kuadrat plus 4x plus 8. Untuk cara yang Horner, kita ambil pembagian suku banyak dengan ax plus b ya. Dengan contoh soal, tentukan hasil bagi dan sisa suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 21x kuadrat min 6x min 5 dibagi 2x plus 1. Yang membedakan hanya pembaginya, tetapi caranya sebenarnya sama antara bersusun dan Horner. Kita gunakan cara yang Horner. Kita tentukan dulu nilai dari x-nya. 2x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan dipindah ruas, yakni min 1 dibagi 2, yakni min setengah. Kemudian kita tentukan pangkat tertingginya adalah pangkat 3, maka A3 sampai A0. Kita tentukan koefisien A3 sama dengan 2, A2 sama dengan 21, A1 min 6, dan A0 nya min 5. Kita susun dengan bentuk Horner seperti yang diterangkan atau diajarkan di sebelumnya, maka ketemu min 5 dan hasil akhirnya min 5 dan 8 ditambahkan menjadi 3 itu menjadi sisanya. Hasilnya yang mana? Hasilnya adalah angka-angka di samping sisa. Jadi angka terakhir yang berada di bawah garis itu, angka terakhirnya itu adalah sisanya, maka hasilnya adalah angka di samping kiri dari hasilnya. Diurutkan mulai angka terdekat dengan sisa menjadi A0 atau konstanta, kemudian menjadi variabel pangkat 1, kemudian sebelahnya menjadi variabel pangkat 2, dan seterusnya. Maka sisanya adalah 3 dan hasil baginya adalah 2x kuadrat ditambah 20x min 16. Karena koefisiennya bisa dibagi 2, maka disederhanakan lagi menjadi x kuadrat plus 10x min 8. Itulah hasil baginya. Subbab berikutnya yakni ada teorema sisa dan teorema faktor. Teorema sisa ada teorema sisa 1, yakni sisa pembagian polinomial fx oleh x plus k adalah s sama dengan f min k. Contohnya, tentukan sisa pembagian polinomial x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 5 oleh x min 1. X-nya x min 1, maka nilai x sama dengan 1. Tinggal disubstitusikan, f1 sama dengan 1 pangkat 4 min 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 4 kali 1 pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan 1 min 2 plus 4 min 5 sama dengan min 2. Yang kedua ada teorema sisa 2, yakni sisa pembagian polinomial fx oleh ax plus b adalah s sama dengan f min b per a. Contohnya, tentukan sisa pembagian polinomial x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3 oleh 2x plus 3. Kita tentukan dulu nilai x-nya, ya, karena x-nya karena 2x plus 3 sama dengan 0, maka x-nya nilai x adalah min 3 per 2. Tinggal kita substitusikan pada sisa pembagian polinomial suku banyak
yang telah disebutkan di soal, yakni F min 3/2 sama dengan min 3/2, maka 3 min 2 dikali min 3/2 pangkat 2 plus 3 dioperasikan, maka sama dengan min 27/8 dikurangi 9/4 kali 2 ditambah 3/1. Karena semuanya pembagian, maka lebih enak, lebih mudah mengoperasikannya bila diubah menjadi pecahan. Dioperasikan lagi hingga min 27 disamakan penyebut 8 min 27 min 36 plus 24/8 dioperasikan, hasilnya adalah min 39/8. Yang berikutnya adalah teorema sisa 3, yakni sisa pembagian polinomial fx oleh x min a kali x min b adalah s sama dengan px plus q dengan fa sama dengan pa plus q dan fb sama dengan pb plus q. Contohnya, diketahui suatu polinomial fx jika dibagi x plus 2 akan bersisa 8. Jika polinomial fx dibagi x min 4 akan bersisa min 4. Tentukan sisa pembagian polinomial fx oleh x kuadrat min 2x min 8. Jadi karena jika dibagi x plus 2 akan bersisa 8, maka nilai x-nya menjadi min 2. F min 2 sama dengan 8 sisanya. Terus lalu untuk x min 4 maka bersisa min 4. X min 4 itu nilai x-nya berarti x sama dengan 4, berarti F4 sama dengan sisanya yakni min 4. Kemudian kita eliminasi, Px plus Q sama dengan S. P min 2 plus Q sama dengan 8. P4 plus Q sama dengan min 4. Q-nya bisa kita coret, kemudian dikurangi. Min 2 dikurangi 4 sama dengan P min 6 sama dengan 8 dikurangi min 4 sama dengan 12. P sama dengan 12 per min 6. P sama dengan min 2. Kita substitusikan ke dalam salah satu Px plus Q-nya, bisa pakai yang bersisa 8 ataupun min 4. Kita gunakan yang sisa 8. Px sama dengan Px ditambah Q sama dengan 8. Jadi min 2 dikali min 2 ditambah Q sama dengan 8. 4 ditambah Q sama dengan 8, maka Q-nya sama dengan 4. Maka tentu saja hasilnya adalah P-nya min 2 dan Q-nya 4. Kemudian ada teorema faktor. X min K faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Contoh, salah satu faktor polinomial x pangkat 3 ditambah kx kuadrat ditambah x min 3 adalah x min 1. Tentukan faktor lainnya. Maka tinggal kita substitusikan, nilai x-nya menjadi x plus 1. X sama dengan plus 1. Jadi kita substitusikan ke fx. F1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah k kali 1 pangkat 2 ditambah 1 min 3. F1 sama dengan 1 plus k min 2. F1 sama dengan k min 1, maka k adalah 1. Subbab yang terakhir yakni akar-akar persamaan suku banyak. Jika dilihat sebenarnya konsepnya sama saja, antara jika penjumlahan maka min b per a, jika perkalian antara perkalian dan perjumlahan maka c per a. Hanya melihat berapa derajat suku banyaknya. Jika berderajat 3 maka sampai min d per a, jika sampai berderajat 4 maka sampai e per a, dan semua konsepnya sama,
hanya tinggal menghafal konsepnya saja, bukan menghafal, memahami konsepnya. Maka ini perlu melakukan pemahaman konsep secara rinci. Jika X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai ditambah X4 tambah X5 pun ditambah X berapapun, maka hasilnya sama dengan min B per A. B per A nya lihat dari mana? Lihat dari AX pangkat berapa plus BX pangkat berapa, lihat dari koefisiennya, koefisien polinomial tersebut. Sama halnya dengan X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 sampai berapapun, jika perkalian dengan penjumlahan seperti itu, maka hasilnya sama dengan C per A. Sama saja. Jika berderajat 4, maka ada perkalian X1 dikali X2 dikali X3 ditambah sampai berderajat 4. Nah, itu min D per A. Sama saja, turunannya itu sama saja, hanya memahami konsep dasarnya. Mari kita beralih ke contoh soal. Contoh soalnya, jumlah akar-akar polinom X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat min 7X min 10 sama dengan 0. Maka jumlah akar-akar polinom, maka X1 ditambah X2 ditambah X3 berderajat 3 karena variabel pangkat tertingginya adalah 3, maka ini termasuk berderajat 3 karena X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A sesuai rumus. B-nya adalah 4, B-nya bernilai 4 dan A-nya bernilai 1, maka min B per 4 sama dengan min 4 per 1 sama dengan min 4. Itulah jawabannya, sangat mudah sekali, bukan? Sekian dari saya, Aura Asyifa Ramadina. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan DM saja saya di Instagram @auraisleepy. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!